hari ini saya akan berbicara minggu yang ketiga, Upside Down Kingdom. By the way, ini adalah Minggu Palem Sunday, Minggu Palem, ya, di mana Yesus naik keledai dan ribuan orang berkata Hosana, Hosana, dan dia itu mau dinobatkan jadi raja. Ini adalah kira-kira 5 hari sebelum Yesus disalibkan. Orang-orang yang sama yang berteriak Hosana bagi raja, itu adalah orang-orang yang sama 5 hari kemudian berkata salibkan dia, salibkan dia. Nah, hari ini merupakan hari yang cocok untuk kita bicarakan seperti apa kerajaan surga, cara-cara kerajaan surga itu seperti apa. Nah, kita ingat selama 2 minggu ini kita udah berbicara bahwa kerajaan surga itu beda dengan surga. Nah, kalau saudara lihat di sini, kebanyakan orang itu punya konsep seperti ini, ya, bahwa orang pakai agama supaya saudara yang sekarang tinggal di bumi akan, kalau nanti kita melakukan tugas keagamawian kita akan masuk surga. Tapi kita belajar bahwa bukan itu inti dari kekristenan. Inti dari kekristenan itu bukan supaya saudara hanya masuk surga. Itu nanti, betul nggak? Yes. Tetapi surga itu dapat kita alami saat ini. Karena ada persekutuan dengan Sang Raja Surga. Karena Yesuslah kerajaan surga itu yang turun, yang tinggal. Sekarang kerajaan surga tinggal di dalam kita. Kerajaan surga itu beda dengan surga karena surga itu hanya berbicara tempat. Tetapi kerajaan surga berbicara tentang fellowship. Kerajaan surga berbicara tentang persekutuan, tentang pemerintahan Yesus dalam kehidupan kita semua. Dan kita udah belajar bahwa dosa memang memisahkan kita. Dan ada yang hilang. Minggu lalu kita belajar. Kita kehilangan kemuliaan Allah. Kita kehilangan hadirat Tuhan. Karena itu saudara, kita berusaha untuk mencari kedamaian dengan apapun yang kita lakukan. Kita kehilangan identitas jati diri. Kita berpikir bahwa kekayaan akan memuaskan kita. Kita pikir prestasi kita, pekerjaan kita, kehebatan kita akan membuat kita menjadi somebody. Kita akan menjadi orang yang hebat, yang dihormati orang. Kita kehilangan otoritas kita. Kita tidak punya kuasa atas alam. Kita tidak punya kuasa. Kita dikalahkan oleh bencana alam. Kita dikalahkan oleh binatang buas. Ini yang terjadi. Padahal dulu di Taman Eden semuanya itu sempurna. Pada waktu Kejadian 1 dan 2. Disinilah kalau saudara bisa lihat ini bab dari Alkitab itu dibagi 4, saudara. Kita katakan sama-sama, the creation, the fall, the redemption, and the restoration. The redemption itu mulainya dari Abraham, Ishak, Yakub, 12 suku Israel. Ada Musa, ada Daud, ada Yusuf dan Maria. Akhirnya rencana penebusan Tuhan itu muncul 2000 tahun kemudian melalui Yesus Kristus. Disinilah kita lihat apa yang hilang. Dulu kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Kita kehilangan identitas, kita kehilangan otoritas Tuhan. Di dalam Kristus hadiratnya kembali kepada kita. Di dalam Kristus hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang tinggal di dalam aku. Apa yang dulu aku anggap keuntungan, apa yang dulu aku anggap kehebatanku, aku anggap semuanya sampah pada waktu aku kenal Yesus. Wow. Dan saudara, otoritas Tuhan ada di dalam hidup kita. Itulah sebabnya Tuhan ingin kita berdoa. Datanglah kerajaanmu, katakan sama-sama, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kok berani kita doa seperti itu? Kenapa? Karena ada otoritas Tuhan di dalam hidup kita. Dulu kita gak bisa doa seperti itu. Kalaupun doa seperti itu gak ada kuasanya. Tetapi sekarang Yesus, Sang Raja Surga, kerajaan surga itu tinggal di dalam kita. Sehingga kita bisa doa seperti itu. Kenapa? Karena kita ada memiliki Sang Raja Surga di dalam kita. Dan kita bilang, biarlah rencana Tuhan di surga datang di bumi. Rencana Tuhan di surga datang di dalam keluargaku. Datang di dalam tubuhku yang sakit. Datang di dalam keluargaku yang berantakan. Selalu ada pengharapan. Karena Sang Raja Surga itu tinggal bersama dengan kita. Amin, saudara. Kita belajar minggu lalu bagaimana Yohanes Pembaptis dibilang dia adalah nabi yang terbesar. Kok bisa dia nabi yang terbesar? Karena dia cuman hanya lihat dari dekat. Kerajaan surga belum masuk di dalam hidup saudara dan saya. Tetapi Yesus berkata, yang terkecil di dalam kerajaan surga itu lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Artinya kalau Elia, Musa, Abraham itu kalah besarnya sama Yohanes Pembaptis.
Tuhan bilang, Yesus bilang, yang terkecil dalam kerajaan surga itu lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Artinya saudara dan saya yang mungkin saudara tadi mau ke gereja aja, mungkin struggling. Aku layak enggak ya? Aku masih ngantuk. Mungkin saudara masih empot-empotan di dalam iman saudara. Tetapi kalau saudara punya Yesus, saudara itu lebih besar dari semua nabi yang pernah ditulis oleh Alkitab. Itulah yang membuat saya itu terharu. Kenapa? Karena ini yang namanya sola gratia. Bukan karena kehebatan saudara. Bukan karena ibadah saudara. Bukan karena amal atau zakat saudara. Tetapi itu semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Dia pilih saudara. Bukan kamu yang milih aku. Tetapi aku yang memilih kamu. Dan siapapun yang sudah dipilih oleh Bapa dan diberikan kepada tangan Yesus, tidak akan ada seorang pun yang bisa merebutnya. Amin saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Ini adalah sebuah kabar baik. Dan minggu lalu kita tutup dengan statement dari R.C. Sproul. Dia bilang, the only way the kingdom of God is going to be manifested in this world before Christ comes, if we manifest by the way we live as citizen of heaven and subject to the king. Satu-satunya cara untuk kita itu bisa menunjukkan kerajaan surga sebelum Kristus datang itu dari cara kita hidup. Sebagai apa? Warga negara kerajaan surga. Saya berikan sedikit ilustrasi. Kalau saudara pergi ke Amerika, saudara pergi ke Singapura, saudara pergi ke Eropa, saudara bukan orang Singapura. Meskipun saudara sudah 10 tahun, 20 tahun di Prancis misalnya. Saudara bisa ngomong bahasa Prancis. Saudara tetap kangen sama pecel, saudara tetap kangen sama rawon, saudara tetap kepingin makan rendang, begitu sampai Surabaya pasti saudara maunya ke food court, Pujasera, betul atau tidak saudara? Kenapa? Saudara kangen. Kalaupun saudara pergi kemana-mana, saudara pasti akan kurs yang namanya euro, jadi berapa? Rupiah. Saudara pergi ke US dollar, ke US, saudara kurs US dollar untuk menjadi rupiah. Kemanapun saudara pergi, saudara akan pikir dalam cara Indonesia, betul atau tidak saudara? Karena saudara bukan orang-orang yang ada di negeri itu. Karena warga negara saudara adalah warga negara Indonesia. Begitu juga dengan hidup kita. Hidup kita ini tidak dibuat untuk dunia. Kalau saudara hidup cinta dunia, firman Tuhan bilang, waktu kamu cinta dunia, kamu ini bermusuhan dengan Tuhan. Kenapa? Bukan Tuhan mau musuhan sama saudara, bukan. Tetapi gak cocok value-nya. Nah, hari ini saya mau bicara mengenai value, bukan mengenai value, tapi mengenai the power saja, tapi cara-cara the kingdom of God. Dan cara kingdom of God itu kerajaan yang terbalik. Saya sampai tulis di sini, kerajaan yang terbalik, upside down kingdom. Nah, kita akan baca sama-sama dari Lukas 6 ayat 17 sampai 26. Saya akan bacakan yang ganjil dan saudara akan bacakan yang genap, oke? Yang kuning itu bagian saudara. Lalu ia, yaitu Yesus, turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari pantai Tirus dan Sidon. Ayat 18. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, yaitu Yesus. Karena ada kuasa yang keluar daripadanya. Dan semua orang itu disembuhkannya. Ayat 20 saudara. Dengarkan. Berbahagialah hai kamu yang miskin. Karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Ayat 21. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar. Karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis. Karena kamu akan tertawa. Ayat 22. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu. Dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Ayat 23, bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Dan kemudian ayat 24, 1, 2, 3. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah. Ayat 25, celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Ayat 26,
Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Wow. Nah, hari ini kita akan mengadakan sedikit exegetical, khotbah hermeneutika berdasarkan ayat 17 sampai 26. Nah, kalau saudara perhatikan, ayat ini juga ada di Matius. Matius 5 ayat 1 sampai 12 terkenal dengan kata-kata berbahagialah. Berbahagialah. Kalau bahasa Inggrisnya adalah beatitudes. Beatitudes itu maksudnya apa? Blessed. Berbahagialah. Diberkatilah. Merasa dipuaskan. Tapi yang lucunya adalah terbalik dengan apa yang dunia ini tawarkan. Nah, saudara, saya pertama-tama harus membawa attention saudara. Kalau bahasa Indonesia di Matius 5 itu perikopnya berjudul khotbah di bukit. Nah, di sini juga tadi Yesus lagi turun dari bukit dan ketemu tanah datar, dan Yesus tidak ke tanah datar, dia berkhotbah mengajar dari lereng bukit. Nah, mungkin saudara selalu melewati bagian ini. Tetapi kenapa kok harus di bukit? Nah, saudara perlu tahu bahwa setiap kali kalau ada sebuah pemberontakan, sebuah revolusi, kalau seorang pemimpin itu harus summon itu apa? Memanggil semua pengikut-pengikutnya, mereka biasanya ketemu meeting dan assembly di mana? Di bukit. Kenapa? Karena di bukit itu biasanya ada sebuah namanya mikrofon natural. Kenapa? Ada lereng-lerengnya itu membuat suaranya dia bisa terdengar karena ada echo. Ya, saudara tahu echo ya saudara ya. Sehingga suara saudara itu dapat terpantul dan orang-orang yang ada di bawah bukit itu bisa mendengar suara saudara. Dan biasanya kalau seorang pemimpin itu ada di lereng bukit dan pengikutnya itu ada di bawah, mereka sedang memberikan sebuah deklarasi-deklarasi yang baru tentang kerajaan yang akan datang dan yang akan menggantikan penguasa yang ada saat itu, karena mereka tidak puas dengan penguasa pada saat itu. Nah, kalau saudara perhatikan dikatakan ayat 20, lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Ini berusaha dikatakan bahwa Yesus bilang, aku ini akan datang sebagai raja, tapi raja yang berbeda. Raja sebelumnya hanya membuat modifikasi dari policy-policy yang ada. Hanya membuat perbedaan sedikit. Kalau raja itu cuma hanya bilang memodifikasi, reformasi, revolusi. Ya, revolusi itu paling banter. Ada perubahan value, perubahan prinsip. Tetapi yang dikatakan di sini completely beda. Raja yang akan berbicara dan kerajaan yang akan ditegakkan itu kerajaan yang sangat berbeda. Dan dia mau katakan kepada orang-orang yang mendengarnya supaya mereka mendengar bahwa hanya ada dua kerajaan, yaitu kerajaan terang dan kerajaan surga. Kamu either ikut sama aku dengan cara ini, atau kamu bisa ikut dengan cara dunia. Nah, Tuhan sepertinya sedang memberikan sebuah kontras. Dan di dalam ayat-ayat ini kita akan melihat ada sesuatu yang berbeda. Nah, yang menarik saudara, waktu dia khotbah, dia tidak berbicara tentang future tense. Nah, ini bahasa Indonesia nggak ada future tense atau past tense ya. Tapi kalau saudara bahasa Inggris, saudara, I am good. Itu saya lagi baik. Tapi I was good but not good today. I was good itu kemarin baik atau 2 jam yang lalu baik, tetapi sekarang aku nggak baik. Itu past tense and then present tense. Atau bisa bilang begini, I will be good. Itu artinya saya akan jadi baik besok gitu. Nah, itu ada past, ada yang lalu, ada yang sekarang dan yang akan datang. Nah, Yesus waktu bicara tentang kerajaan ini, dia bicara kerajaan ini sekarang. Dan ini terjadi kapan? 2000 tahun yang lalu. Dan ini dikonfirmasi saudara. Ada beberapa ayat-ayat yang lain berbicara. Kolose 1 ayat 13. Kita baca sama-sama, Kolose 1 ayat 13. 1, 2, 3. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ini semua gak ada yang past tense. Ini semua bukan berbicara nanti kalau kita masuk surga di akhirat.
Kan orang Indonesia suka ngomong, nanti biarlah kita ketemu di akhirat. Biarlah pahalanya ditentukan oleh yang kuasa di akhirat. Begitu ya saudara ya. Tetapi ini semua dikatakan sekarang. Roma 13 ayat 12 sampai 13 dikatakan, malam sudah hampir lewat, sebentar lagi akan siang. Jadi baiklah kita berhenti melakukan perbuatan-perbuatan gelap. Kita harus memperlengkapi diri kita dengan senjata terang. Kita harus melakukan hal-hal yang terhormat seperti yang biasanya dilakukan orang pada siang hari. Nah, Paulus bilang begini, memang sekarang itu sepertinya masih malam. Tetapi kamu itu punya terang dalam dirimu. Kerajaan terang itu sudah ada di dalam dirimu. Maka hiduplah pada waktu masih di dalam kelihatannya gelap. Seperti orang-orang yang hidup di siang hari. Jadi dikatakan apa? Kerajaan surga itu bukan nanti, tetapi sekarang. Caramu hidup itu bukan nanti. Kalau nanti ada orang yang bilang, nanti deh aku kalau sudah umurnya sudah enggak bisa ngapa-ngapain lagi, aku tak melayani Tuhan. Loh ya ngapain melayani Tuhan? Tuhan gak mau melayani Tuhan, gak bisa ngapa-ngapain lagi gitu saudara ya. Saudara udah gak bisa ngapa-ngapain lagi mau melayani Tuhan lah, terus mau melayani apa gitu saudara. Ya kan? Gak bisa ngapa-ngapain lagi gitu saudara. Nah banyak orang punya salah kaprah dalam hal ini saudara. Nah saya akan jelaskan kepada saudara. Bahwa di dalam kerajaan ini ada 3 hal. Saya akan bagi kepada saudara. Ada kuasa dari kerajaan, katakan sama-sama kuasa dari kerajaan. Ada pola kerajaan, katakan sama-sama pola kerajaan. Dan ada dampak kerajaan. Nah ini keren banget ya. Minggu lalu kita udah belajar bahwa ada kuasa kerajaan yang tinggal di dalam kita. Siapa yang setuju bahwa ada kerajaan surga di dalam hidup saudara? Yang setuju katakan amin. Amin. Ada kerajaan surga ya di dalam hidup saudara. Kerajaan surga di dalam kita. Nah, kerajaan surga yang di dalam hidup saudara ini, saudara punya otoritas, saudara punya jati diri, saudara punya hadirat Tuhan. Ini bukan buat hebat-hebatan, saudara. Wah, saudara jalan, wah aku punya kerajaan surga gitu ya. Saudara keren gitu ya. Bukan gitu, saudara. Ini ada polanya. Nah, polanya nanti kita akan bahas. Saya akan bahas pola dunia dulu. Habis itu baru ngomong pola kerajaan surga. Oke? Pola dunia, lihat. Pola dunia di ayat berapa? Saudara lihat tadi ayat 24. Kita loncat ayat 24. Lihat ini pola dunia. Dengarkan. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya. Karena dalam kekayaanmu, kamu telah memperoleh penghiburanmu. Power. Katakan sama-sama power. Power. Nah ini kaya ini bukan berdasarkan materi saja. Karena zaman dulu kalau orang kaya itu dia berkuasa. Dia jadi tuan tanah. Dia punya pasukan. Dia punya budak. Dia punya segala-galanya. Itulah berbicara tentang power. Kemudian celakalah kamu yang kenyang. Comfort. Kenyamanan. Ini bicara tentang apa? Rumah yang mewah. Makanan yang enak. Baju yang bagus-bagus. Comfort. Nyaman. Ya. Mungkin saudara bilang, waduh hari ini kok firmannya gak enak ya. Gitu saudara. Power. Terus rumah mewah. Tunggu dulu. Perhatikan. Oke, perhatikan aja. Terus dikatakan apa? Celaka kalau kamu ini sekarang kenyang karena kamu akan lapar. Terus celakalah kamu yang sekarang ini tertawa. Loh, apa yang salahnya dengan tertawa? Tapi tertawa di sini dalam bahasa aslinya adalah, kalau bahasa Inggrisnya adalah gloating. Gloating ini gini loh. Saudara misalnya menang sesuatu, terus saudara ngejek orang yang kalah. Kalah toh. Nah itu loh tertawanya itu kayak gitu saudara. Ya, jadi saya harus peragakan supaya saudara tahu. Oh tertawanya itu seperti ini. Yes, menang sesuatu, terus saudara minum-minum. Kalah yo. Kanpe. Gitu saudara ya. Nah, seperti itu tertawa. Suksesnya sukses sombong. Suksesnya sukses menang karena dia mengalahkan seseorang. Kompetisinya dihancurin. Menang perang, menang kompetisi, menang perlombaan, tetapi perlombaannya itu benar-benar sengit. Karena kamu akan berduka cita dan menangis. Saya 26. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Wah hebat ya, luar biasa. Bahasa aslinya di sana bukan hanya memuji, tetapi populer. Selebriti, Instagram selebriti. Gitu sebenarnya. Facebook celebrity ya, atau YouTube. Kan sekarang milenial, bukan milenial, Gen Z kalau ditanyain. Mau jadi apa? YouTuber. Wah, YouTuber yang nonton 20 juta.
jadi selebriti. Semua orang bisa lihat dia. Hebat, recognition. Nah inilah, saudara lihat ya, ada power, ada comfort, ada kenyamanan, ada kesuksesan. Tapi kesuksesan ini, kesuksesannya sombong. Terus kemudian ada popularitas. Gitu. Coba bayangkan. Tuhan bilang apa? Semua ini celaka. Coba kalau saudara perhatikan, apa yang kita kejar? Apa yang kita kejar sekarang? Apa yang kita kejar sekarang? Kalau kita mau jujur, kita kejar ini semua, benar gak saudara? Yang menyedihkan, sorry nih ya, saya harus ngomong. Gereja ngajarin, kalau kamu percaya Yesus, kamu akan mendapatkan semua ini. Betul atau enggak? Bahkan kita bilang, kalau kita gak dapat ini, mungkin ada yang salah dengan kamu. Kalau nggak dapat ini, mungkin kamu kurang doa. Mungkin kamu kurang percaya. Wow. Pengajaran palsu, saudara. Lihat. Celakalah kamu, hai kamu yang kaya. Nah, perhatikan saudara. Perhatikan saudara. Pola dunia, fokusnya itu apa? Sekarang. Coba saudara perhatikan tadi. Hai kamu yang kaya, celakalah kamu hai kamu yang kaya karena dalam kekayaanmu kamu akan memperoleh penghiburanmu. Terus ayat 25, celakalah kamu yang apa? Sekarang ini. Terus celakalah kamu yang sekarang ini tertawa. Sekarang. Kalau sudah lihat pola dunia itu fokusnya di mana? Sekarang. Katakan sama-sama sekarang. Itu bicara tentang apa? Fana. Semua hal yang fana, saudara. Saudara, saya perlu berbicara sama saudara tentang hal ini. Kenapa? Inilah yang saya bilang ilah-ilah zaman ini. Karena kalau saudara fokus pada hal yang sekarang, yang terlihat, yang sementara, Anda mungkin tertawa sekarang. Tetapi nanti Anda akan sadar apa yang Anda anggap sebuah kebahagiaan, itu akan hancur. Saya kasih contoh ya saudara. Kalau saudara membangun hidup saudara atas kegantenganmu, kecantikanmu, fisikmu yang hebat. Saudara kalau selfie kan coba saudara ya, misalnya anak saudara itu 20 tahun dari sekarang udah gede, terus udah gitu lihat foto albummu gitu. Terus udah gitu, iya ini mama lagi selfie di kamar mandi. Mama lagi selfie di mobil. Mama lagi selfie Mama terus papa juga gitu misalnya. Papa juga lagi selfie di pantai. Selfie ya. Karena saudara obses sama diri saudara sendiri. Saudara kecantikanmu dan kegantenganmu dan fisikmu itu satu hari akan pudar. Melorot keriput. Halo? Kalau saudara membangun hidupmu atas orang-orang yang kamu cintai, pertemananmu, persahabatanmu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, mereka akan mengecewakan kamu. Halo? Kalaupun mereka gak mengecewakan kamu, mereka akan harus menghadapi kematian. Kamu akan kehilangan mereka satu hari. Sehingga kalau kamu ketawa sekarang, kalau kamu senang sekarang, kamu akan susah nanti. Halo? Kalau kamu berprestasi dan kamu jadi orang yang paling hebat dan kamu kejar itu, dan itu menjadi obsesimu. Waktu kamu pikir kamu ada di puncak. Gak lama, seminggu, 2 minggu. Paling lama berapa bulan. Ada orang yang lebih hebat dari kamu. Tiba-tiba kamu sudah jadi nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Lama-lama orang sudah lupa namamu. Halo? Kalau saudara pikir saudara dengan kekayaanmu. Saudara bisa bangun hidupmu. Kesuksesanmu, popularitasmu. Saudara harus terus keep it up. Berapa banyak nama yang hari ini sangat-sangat jaya populer. 2 tahun, setahun. Coba saudara pikirkan lagu yang paling ngetop. Apa itu? Gangnam Style. Mana orangnya sekarang? Opa Gangnam Style gitu-gitu saudara. Sekarang orangnya enggak ada. Enggak tahu di mana. Populer sekali. Semuanya nyanyi di mana-mana. Ya kan? Sekarang sudah tidak ada. Makanya banyak orang selebriti bunuh diri. Kenapa? Karena dulu dia dicintai begitu banyak orang. Orang populer.
Dia harus keep up popularitasnya dengan berbuat aneh-aneh. Makanya harus pose-pose aneh-aneh, harus bikin sensasi. Kenapa? Karena dia sudah haus. Haus dan kehausannya tidak bisa dipuaskan di dalam dunia ini. Karena fokusnya sekarang fana. Halo? Saya berdoa supaya saudara nggak salah kaprah jadi orang Kristen. Saya berdoa supaya saudara nggak gagal paham. Banyak orang berpikir bahwa Yesus hanya sarana untuk mendapatkan ini semua. Percaya Yesus, kamu akan mendapatkan kenyamanan, kesuksesan, popularitas. Saya sangat sedih akan hal itu karena itu sangat berbeda. Pola dunia berbeda sekali dengan pola kerajaan surga. Yang setuju katakan amin. Sudah mulai yang dapat ini. Saya nggak mau stay terlalu lama, sudah dapat. Maksud saya, pola kerajaan surga kayak gimana? Nah, kalau saudara dengarkan pola kerajaan surga, ini adalah semua hal yang kita hindari. Coba saudara perhatikan. Miskin. Karena kamu ialah yang mempunyai kerajaan Allah. Lapar. Karena kamu akan dipuaskan. Menangis. Karena kamu akan tertawa. Dibenci. Dikucilkan. Dicela. Ditolak. Bersukacitalah. Karena pada waktu itu sesungguhnya upahmu besar di surga. Wow. Saudara banyak gak? Saudara tahu gak? Ini khotbah sering dihindari para pengkhotbah. Berapa banyak saudara pernah dengar khotbah di Bukit Yesus? Jarang ya? Jarang ya saudara? Kenapa ini dihindari? Tapi hari ini saya mau khotbahkan kepada saudara karena ini kebenaran. Saudara, saya mau kasih tahu, pola kerajaan surga itu terbalik dengan pola dunia. Itulah sebabnya khotbah hari ini berjudul Upside Down Kingdom, kerajaan yang terbalik. The kingdom of God is the reversal of the weak and the strong. Kerajaan Allah itu kebalikan dari yang lemah dan yang kuat. Kalau menurut firman Tuhan, yang lemah itu justru yang besar dan yang kuat di hadapan Tuhan. Yang kuat itu justru yang lemah di hadapan Tuhan. Yang kuat menurut dunia itu adalah yang lemah menurut Tuhan. Yang lemah menurut dunia justru itulah yang dianggap Tuhan berharga. Kerajaan yang terbalik, pola kerajaan surga itu nggak cocok dengan pola dunia. Karena itu di dalam gereja kita nggak bisa itu gabungkan antara dua hal ini. Saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa inilah pola kerajaan surga. Firman Tuhan jelas berkata di 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Kita baca sama-sama biar saudara ingat. Ini kita pernah baca di iman yang tak tergoyahkan ya. Tetapi kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang kuat, ayat 28, dan apa yang tidak terpandang, yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ayat 29, lihat. 1, 2, 3, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Wow, saudara. Bodoh, yang memalukan, tidak terpandang, hina, apa yang tidak berarti dipilih Allah. Chosen by God. Hari ini ada kabar baik kalau saudara merasa saudara tidak berarti. Saudara hina. Saudara tidak terpandang. Saudara merasa saudara bodoh. Justru Tuhan memilih Anda. Karena Injil bukan untuk orang yang merasa kuat, hebat. Injil bukan untuk orang yang merasa kaya. Injil bukan orang yang punya swag. Tahu swag? Yo bro, what's up? Sukses gue. Sukacita, bahagia. Gitu, saudara. Injil bukan seperti untuk orang seperti itu. Saudara. Kenapa? Karena orang yang seperti itu meskipun dia bilang Yesus adalah Tuhan. Tapi Yesus cuma aksesoris buat dia. Yesus cuma hanya tambahan yang membawa hidupnya jadi penuh dengan kuasa. Sepertinya power, hebat. Tapi kalau kita sadar bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kalau kita sadar kita ini orang yang hina mestinya.
tiba-tiba kasih karunia Tuhan jadi terang. Terang Tuhan tiba-tiba bercahaya. Sehingga saudara bisa menghargai anugerah Tuhan. Saudara jalan bukan dengan swag. Saudara jalan juga bukan dengan aku kasihan, aku gak bisa apa-apa. Saudara gak gitu juga. Kenapa? I am what I am. Only because of the grace of God. Saya bisa jalan seperti ini. Saya lihat istri saya lihat anak-anak saya. I don't deserve them. Saya gak layak untuk dapat mereka. Kok baik, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Aku orang berdosa. Gak cocok aku mestinya dapat ini. Saudara bisa menghargai pemberian Tuhan. Halo? Sudah mulai dapat polanya? Luar biasa saudara. Matius 16 ayat 25 dikatakan apa? Orang yang mau menyelamatkan hidupnya akan kehilangan hidupnya. Tetapi orang yang memberikan hidupnya karena aku akan selamat. Kebalik. Mau berusaha untuk nyelamatin hidupnya malah hilang. Tetapi orang yang gak peduli, dia hidupku bukannya aku lagi. Hidup bagiku adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Sehingga dia gak berani mati, dia gak takut akan kematian. Pak Rasul Paulus bilang, "Death, where is your sting?" Kematian, di mana sengatmu? Karena kematian sudah dikalahkan oleh Yesus. Saudara tahu gak? Di dalam kekristenan itu ada sesuatu yang membuat kita berbeda sama sekali. Karena apa? Kita gak takut mati. Karena kalau kita mati, kita ada di dalam fellowship dengan Tuhan Yesus. Begitu banyak orang takut sekali. Tetapi saya pernah mengantarkan orang-orang yang pada titik darah, bukan titik darah, titik nafas ya. Nafas penghabisannya bisa sukacita karena apa? Kita semua nyanyi sama-sama, dia bisa dengan tenang karena Yesus menyambut mereka. Yesus bilang, kalau mau jadi yang terbesar, jadi yang terkecil. Kalau kamu mau jadi pemimpin, layani. Mau jadi yang terdahulu akan jadi yang terkemudian. Yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Halo? Inilah pola kerajaan surga. Pola kerajaan surga itu apa? Berbahagia, punya kerajaan surga, punya Yesus meski miskin, meski lapar, meski menangis, meski dibenci, dikucilkan, dicela, dan ditolak. Basically Tuhan Yesus mau ngomong kalau kamu punya kerajaan surga, maka kamu punya Kristus. Maka kamu tetap bisa berbahagia meskipun hartamu itu sempat hilang. Meskipun hartamu saat ini itu hilang. Meskipun kamu ini sekarang sakit, kamu masih bisa bahagia. Ini adalah berkat yang lebih besar. Kenapa? Karena berkatmu itu tidak ditentukan oleh keadaanmu. Yang setuju katakan amin. Jangan takut. Tuhan juga bilang gini kan. Lihat burung di udara. Mungkin saudara bilang, gila men. Hari ini gue disuruh miskin, lapar, menangis, dibenci, dikucilkan, dicela, dan ditolak. Depressing ya? Saya mau kasih tahu kepada saudara. Bapak di surga memelihara burung di udara. Bunga bakung di ladang. Hari ini ada, besok gak ada. Bapak tahu kebutuhan kita. Yang setuju katakan amin. Dia bilang bahwa burung pipit yang harganya cuma 2 rupiah. Bapak saja perhatikan mereka. Apalagi saudara dan saya. Karena Yesus mati buat saudara dan saya. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Ini ngomongin siapa? Yesus. Kalau kamu sadar bahwa Yesus milikmu, maka kamu gak akan gampang sekali kecewa, gampang sakit hati, gampang sekali galau, baper. Gak gitu saudara. Kenapa? Karena meskipun saudara mengalami hal-hal yang gak enak, saudara sadar bahwa berkat yang terbesar itu ada di dalam Yesus Kristus yang ada di dalam diri saudara. Yang setuju katakan amin. Matt Chandler berkata begini, if I get Christ and lose everything else, I have everything. Kalau saya punya Kristus dan kehilangan segala-galanya, saya tetap punya segala-galanya karena Kristus itu ada di dalam kita. Yang setuju katakan amin. And if I got everything and don't have Christ, I'm lost. I've lost everything. Saya gak punya siapa-siapa. Kalau saya memiliki Kristus, saya punya segala-galanya. Saya berdoa supaya saudara sadar bahwa Kristuslah harta kita yang luar biasa. Saudara kalau saudara perhatikan,
Kata-kata di sini berbahagialah. Katakan sama-sama, berbahagialah. Berbahagialah itu blessed. Blessed are those who poor, because unto them is the kingdom of God. Bahasa aslinya itu deeply satisfied. Deeply satisfied. Artinya apa? Saudara punya kepuasan yang penuh. Saudara ya, saya jelaskan kepada saudara. Orang yang memiliki kerajaan surga, dia tidak dikontrol oleh kekayaannya. Dia tidak dikontrol oleh kesuksesannya dan popularitasnya. Meskipun dia menangis, tetapi dia bisa berbahagia. Meskipun dia dikucilkan dan ditolak, dia tetap bisa berbahagia. Meskipun hartanya habis, dia tetap bisa berbahagia. Dikatakan ayat 23, ini kalau sudah lihat ayat 23 di sini dikatakan, bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Bahasa aslinya, great is your reward in heaven. Loh, mereka itu masih ada di bumi, tetapi dibilang great is, present tense, saat ini. Berarti surga itu bersama dengan mereka saat ini. Jadi kalau saudara saat ini, saya nggak tahu apa yang menjadi permasalahan saudara. Saya tahu kalau saya sebagai gembala, saya konseling hampir tiap hari saudara. Konseling, ngomong sama orang-orang begitu banyak masalah demi masalah. Tetapi orang yang bermasalah, kita semua punya masalah. Tetapi percayalah kalau saudara punya Yesus, saudara punya surga. Artinya meskipun saudara nangis, tapi pada saat yang sama saudara berbahagia. Karena Yesus itu bersama dengan saudara. Meskipun saudara sempat ditolak, meskipun seakan-akan keluargamu mengucilkan kamu, saudara tetap bisa berbahagia karena Tuhan kenal kamu. Meskipun saudara itu dicela, saudara ditolak, saudara tetap berbahagia karena Tuhan menerima saudara. Karena saudara itu punya surga di dalam hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Bukankah ini merupakan hidup yang sangat-sangat tidak tergantung dengan orang ngomong apa, pikir apa. Saudara, kita ini we try to impress people we don't like, spend money we don't have, buy things that we don't need to impress people that we don't like. Kita beli barang yang kita tidak perlu dengan uang yang kita tidak punya untuk membuat kagum orang yang kita tidak sukai. Betul atau tidak, saudara? Goblok toh itu. Loh, sungguhan kita berusaha melakukan itu semua. Kadang-kadang saudara, saya perhatikan ini, saya sampai tanya sama some of the teenager, sama youth, sama anak-anak college. Gue nanya ya sama lu ya, lu ngapain sih post kayak gini-gini? Iya pastor, gue soalnya panas sama tuh orang di ini. Makanya gue post kayak gini. Lu ngepost sesuatu karena dia panas untuk hebat. Nih gue bisa. Gitu. Betul gak saudara? That's who we are, itulah kecenderungan manusia. Saudara gini loh, kerajaan Allah, kalau saudara pengen marah, lakukan sebaliknya. Saudara pandang Yesus, gila ya Yesus tuh bisa marah sama gue, tapi dia kasih karunia. Ya Tuhan, aku gak boleh marah Tuhan. Kalau saudara mau lari, justru saudara harus tinggal. Kecenderungan saudara itu akan menghancurkan saudara. Halo? Kalau saudara mau balas dendam, justru saudara harus mengampuni. Kalau saudara mau melakukan sesuatu yang sudah kalap, dendam kesumat, mau meledak gitu saudara, larilah, jangan lakukan itu, lakukan sebaliknya. Halo, ya, saudara. Ini paradoks, berbahagia meski, Lihat saudara, meskipun miskin, meskipun lapar, meskipun menangis, meskipun dicela. Halo, amin saudara. Ini luar biasa banget saudara. Inilah yang dikatakan Yesus. Dan kalau kita lihat, mungkin saudara di dalam hati saudara dengerin ini semua. Ini saya punya tinggal waktu 8 menit. Mungkin di dalam hati Anda menyanggah. Bagus sih khotbahnya Pastor Mike, cuman depressing. Gue bukan Yesus bro. Saya gak bisa seperti Yesus. Ada yang nyanggah. Makanya dari tadi gue juga mikir gitu saudara. Ya kan saudara? Ya kan? Disinilah, dengar. Kalau saya nggak ngomong poin yang selanjutnya, ini khotbah hanya moral. Poin selanjutnya nih, ayat 17, 18, 19, ayat 18 dan 19 aja deh. Dikatakan ini, Yesus adalah sumbernya. Dengarkan saya, Yesus adalah sumbernya. Lihat, mereka datang untuk mendengarkan dia dan disembuhkan dari penyakit mereka dan mereka dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan.
Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya. Dan semua orang itu disembuhkannya. Saudara dengarkan saya. Selama ini kalau orang sakit itu diasingkan, ditolak, dikucilkan. Orang najis gak boleh deket-deket. Saudara tahu kalau di bangsa Israel kalau ada orang najis lewat, dia harus ngomong, aku najis, aku najis. Kenapa? Supaya orang-orang minggir. Supaya gak kena, gak bersentuhan. Des. Karena kalau orang najis lewat, orang kerasukan roh jahat lewat, semua orang takut. Kenapa? Karena kalau ada orang yang waras, orang-orang yang bersih, orang-orang yang murni, nyenggol sama yang najis, maka yang murni jadi najis. Kalau ada orang yang gak kesurupan, deket-deket sama orang kesurupan, yang gak kesurupan ikut kesurupan, saudara. Bukankah itu dunia? Untuk pertama kalinya, Yesus datang. Karena dia surga datang ke dunia. Orang yang sakit pendarahan 12 tahun. Dia tahu kalau dia pegang, dia ini pasti melanggar hukum. Tapi waktu dia pegang Yesus, bukannya Yesus jadi najis, dia disembuhkan, saudara. Untuk pertama kalinya, Yesus yang sempurna, Yesus yang suci, Yesus yang kaya. Dia ketemu sama orang yang najis itu jadi sembuh, jadi murni. Nah dengarkan, orang yang paling berkuasa seperti Yesus, orang yang paling hebat seperti Yesus, dikatakan apa? Dikatakan apa? Dengarkan saya, 2 Korintus 8 ayat 9. Dikatakan apa? Ayat 9. Kamu sudah mengenal anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus. Kamu tahu bahwa, baca sama-sama yang kuning, 1, 2, 3. Kristus sangat kaya. Tetapi karena kamu, ia telah menjadi miskin. Kristus telah melakukan hal itu, sama-sama baca, sehingga kamu dapat menjadi kaya karena, saudara, Yesus itu kaya, mulia. Dia tinggalkan kekayaannya, dia tinggalkan kemuliaannya, dia turun ke dunia, dia lahir di kandang, dia lahir di tempat makannya binatang, tempat yang paling hina. Supaya saudara dan saya yang paling hina, saudara dan saya yang paling berdosa bisa diterima sama Tuhan. Kekuatan saudara untuk bisa melakukan semuanya karena Yesus mengambil tempat saudara, ditukar saudara. Sehingga apapun yang saudara pernah alami itu semua, dia pernah alami bahkan lebih parah. Saudara pernah dikhianati? Saudara mungkin dikhianati karena istrimu nyeleweng atau suamimu nyeleweng. Yesus dikhianati, dia dijual sebagai budak. Harganya itu budak. Dia dikhianati oleh orang yang paling dekat namanya Petrus. Menyangkal 3 kali. Gara-gara apa? Takut. Waktu dia disalib, dia berharap mungkin ada murid-muridnya di sana. Murid-muridnya lari semua. Yang ada cuman mamanya, ibu Yesus, Maria sama Yohanes. Karena Yohanes antarkan mamanya. That's it. Yesus dikhianati. Supaya saudara waktu dikhianati, saudara itu masih bisa berbahagia. Firman Tuhan berkata, dalam perjuanganmu melawan dosa, kamu gak sampai mencucurkan darah. Tapi juru selamat kita mencucurkan darah. Supaya kamu, meskipun kamu mengalami kemiskinan, meskipun kamu mengalami ditolak, kamu masih berbahagia. Karena orang yang paling layak menerima kamu, orang yang paling besar, rela mati buat kamu. Itulah Yesus. Kalau saudara saat ini menghadapi sesuatu yang mungkin saudara gak kuat, jangan pandang dirimu, jangan lihat ke dalam, tapi pandang Yesus. Pandang Yesus. Charles Spurgeon berkata begini, you stand before God as if you were Christ, because Christ stood before you as if he were you. Kita berdiri di hadapan Allah seolah-olah kita adalah Kristus. Karena Kristus telah berdiri di hadapan Allah seolah-olah dia adalah kita. Saudara think about it. Kapan saudara kenal Tuhan? Biasanya orang kenal Tuhan dan sadar bahwa dia butuh Tuhan pada saat dia menangis. Betul atau tidak, saudara? Kapan saudara kenal sama kasih Kristus? Biasanya orang sadar bahwa dia butuh kasih Kristus pada waktu dia ditolak, dicela, dikucilkan, dibenci. Pada waktu dia gak punya duit, dia udah gak bisa kemana-mana lagi. Pada waktu dia miskin,
Dia gak bisa kemana-mana lagi, dia cuma bilang Tuhan. Tuhan bilang, kamu punya kerajaan surga. I will come to you. Disitulah kerajaan surga adalah kerajaan yang terbalik, upside down kingdom. Yang setuju katakan amin. Amin. Hari ini saya gak tahu apa yang saudara sedang hadapi. Jangan lihat kekecewaanmu, tapi lihat Kristus yang sudah mengalahkan kekecewaan dari segala kekecewaan. Jangan lihat pengkhianatan temanmu. Lihat Kristus yang sudah pernah dikhianati yang paling parah. Jangan lihat perselingkuhan yang pernah kamu hadapi. Lihat pada Kristus. Kita semua berselingkuh. Saudara masih ingat Hosea disuruh sama Tuhan menikah sama pelacur. Dan pelacur itu jadi istrinya, sudah dipelihara. Lari lagi melacurkan diri. Tuhan bilang itu seperti umatku. Tapi aku tetap kejar umatku. Hosea dibilang, Nabi Hosea, cari istrimu, cari Gomer, kejar dia seperti aku kejar umatku. Itulah sebabnya saudara, kalau saudara miskin, saudara lapar, saudara sedih, menangis, saudara tetap berbahagia karena saudara punya Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja yang selalu mengejar saudara. Amin saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, ada sebuah cerita namanya Horatio Spafford. Mungkin saudara sudah pernah dengar, tapi saya mau ulang kepada saudara. Dia adalah seorang pengacara sekaligus pengusaha sukses di Chicago. Horatio mempunyai seorang istri, Anna Spafford. 5 orang anak, 1 orang laki-laki dan 4 perempuan. Pada tahun 1860, keluarga Spafford merupakan suatu keluarga yang sangat terpandang di Chicago. Horatio mendapatkan keuntungan besar dari investasinya di real estate di tepi danau Michigan, Lake Michigan. Hidupnya berkelimpahan, dia adalah seorang yang cinta Tuhan. Cinta Tuhan dan pelayanan di sebuah gereja Presbyterian. Tragedi pertama terjadi tahun 1870 ketika putra satu-satunya, dia punya 5 anak, 1 laki-laki, umur 4 tahun meninggal akibat demam berdarah. Belum sepenuhnya pulih dari kesedihan akibat kehilangan putranya. Tragedi kedua, tahun 1871 ada sebuah kebakaran besar di Chicago. Menyapu habis semua aset-aset real estate-nya. Sehingga perusahaannya pun akhirnya bangkrut. Tapi Horatio tidak depresi. Dia tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dia untuk membangun kembali bisnisnya. Ketika keadaan mulai membaik, bisnisnya mulai diberkati lagi. Satu hari Horatio berencana membawa keluarganya berlibur ke Eropa untuk menenangkan diri karena sudah bekerja begitu luar biasa. Tahun 1873, jadi itu 3 tahun setelah fire. Dia dipanggil oleh sahabatnya, seorang pendeta namanya D.L. Moody, untuk mengadakan KKR. Nah, Horatio sudah kadung bikin janji sama istri dan anak-anaknya untuk pergi ke Eropa. Maka dia bilang, aku stay, aku mau KKR sama pendeta D.L. Moody, kamu pergi dulu. Maka keluarga Spafford tanpa Horatio berlayar ke Inggris, naik kapal bernama Ville du Havre dari pelabuhan New York, melintasi Samudra Atlantik. Tetapi sesaat sebelum tetapi sesudah itu, pada malam 22 November 1873, tragedi kembali menerpa keluarga Spafford. Kapal yang mereka tumpangi bertabrakan dengan kapal besi. Dalam tempo 12 menit, kapal pesiar itu tenggelam, menewaskan 226 penumpang, termasuk keempat putri Horatio, Annie, Maggie, Bessie, Antanetta. Anna Spafford, istrinya, itu satu-satunya yang selamat. Anna yang selamat dari kecelakaan kapal tersebut mengisahkan. Dia bilang, waktu dia hampir tenggelam, dia cuma bawa bayinya. Aku merasa seperti tersedot dengan keras. Bayi namanya Taneta, itu di situ ada fotonya. Bayi Taneta terlepas dari tanganku karena benturan beberapa puing kapal. Benturan itu begitu keras sehingga lenganku memar. Aku coba untuk tangkap bayiku, tapi bayinya itu cuma bisa ditangkap gaunnya saja. Gaunnya sobek dan habis itu bayinya hilang. Kedua putri lainnya, Maggie dan Annie, ditolong oleh seorang pemuda, penumpang kapal yang berhasil mengapung dengan sepotong kayu.
Dia berenang mendekati kedua gadis itu, menyuruh mereka menggenggam kedua sisi bajunya untuk mencari papan. Akhirnya mereka dapat papan, tapi mereka harus mengapung selama berjam-jam, tidak kuat. Selama sejam atau 2 jam kemudian, 2 putrinya juga akhirnya meninggal tenggelam. Dan tidak ada yang tahu Bessie, yaitu yang salah satu anaknya, hilang. Terus dia kirim telegram, dia bilang sama suaminya, aku cuma satu-satunya yang selamat. Dalam keadaan seperti itu, Horatio langsung berusaha untuk menghampiri istrinya. Dan waktu dia sewa kapal, kapten kapal itu menunjukkan lokasi di mana kapal tenggelam dan menewaskan keempat putrinya. Malam itu Horatio nggak dapat tidur. Dan malam itu dia nulis di sebuah kertas. Dia bikin sebuah hymn yang berjudul It is well with my soul. It is well with my soul. Terus waktu dia ketemu sama istrinya, dia bilang, kita tidak kehilangan anak-anak kita sayang. Kita hanya berpisah dengan mereka untuk sementara. Wow. Saudara, lagu yang akan kita nyanyikan habis ini, It is well with my soul. Itu merupakan lagu yang sangat bersejarah. Karena orang yang semestinya menangis, orang yang semestinya miskin, orang yang semestinya tidak punya lagi apa-apa, dia masih bisa berbahagia. Dia masih bisa mengucap syukur bahwa di tengah-tengah semuanya itu, Tuhan itu masih bersama dengan dia. Karena itu hari ini saya nggak tahu apa yang saudara sedang hadapi. Saya berdoa supaya saudara sadar bahwa berkat yang terbesar itu bersama dengan saudara. Tidak pernah meninggalkan saudara. Sehingga saudara tetap bisa berbahagia. Yang setuju katakan amin. Mari sama-sama kita berdiri.